Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah dan juga Ustadz Agim, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita di suasana yang sangat cerah dan segar, khususnya di Malang dan semoga di kota-kota lain juga demikian. Kita oleh Allah diberi anugerah tak terhingga berupa usia yang masih diberi kesempatan untuk beribadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur oleh Allah diberi kesempatan untuk ikut ngaji, ikut memperdalam ilmu, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang ini nanti akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah kajian kitab tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mengaji untuk yang ke-24. Dan sebagai informasi, tambahan informasi sedikit, alhamdulillah pada Selasa malam yang lalu, Pondok Pesantren Al-Hikam Nurul Hikam telah diresmikan dan sudah disaksikan oleh sekitar 100 sekian warga di sekitar dan para ulama dan para tokoh masyarakat di daerah Kelabang, Bakalan, Kerajaan Sukun, Kota Malang. Mohon doa tentunya Ustadz Adim selalu diberi istiqomah, diberi kesehatan, dan seluruh pengurus juga demikian, sehingga proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Nurul Hikam nanti berjalan sesuai dengan harapan, memberi manfaat kepada seluruh umat, khususnya kepada generasi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan, kita ikuti kajian Kitab Tafsir Al-Hikam edisi ke-24. Tafadhol Ustaz, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha ma nahnu min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfahu bi anna ata'na wa ta'un wa sa'ir anwa'i bala'i yaqun ya Allah ya man amara bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq
وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Amin اللهم ya صل Allah. على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الشاكرين الصابرين على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas puasa, dan mudah-mudahan puasa yang kita jalani menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah di bulan puasa ini. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa istaqadina wa jam'a amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan makalah yang ke-24, di mana makalah yang sebelumnya kita membahas bahwasanya kita jangan sampai kita menunggu habisnya rintangan-rintangan untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukkan kita di dalamnya. Jangan menunggu, karena menunggu itu menjadi peluang setan untuk menggoda kita. Jadi menunggu kebaikan itu termasuk orang yang rugi. Menunggu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, entah itu kebaikan yang sifatnya zahir maupun batin, itu kerugian. Karena belum tentu kita itu bisa masuk pada berikutnya. Berarti menunggu itu merupakan perbuatan yang tercela. Sehingga ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar kita supaya bergegas. Maka di situ dikatakan, idza asbahta fala tantadir al-masa. Jika Anda masuk pada waktu pagi, jangan menunggu sore. Kalau sudah menunggu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jadi kalau kita sudah punya kebaikan, punya niat untuk berbuat baik, maka segeralah. Belum tentu kebaikan itu datang kedua kalinya. Bisa jadi itu kebaikan yang terakhir. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan, bahwasanya dunia ini adalah tempat penderitaan, tempat ujian. Dunia itu tempat kesulitan-kesulitan. Maka tatkala kita menghadapi berbagai ujian dan kesulitan, janganlah heran, memang dunia itu isinya demikian. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. La tastaghrib wuqu' al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar. La tastaghrib, artinya itu jangan sekali-kali Anda itu merasa aneh. Nah, ini kurang jinnya. Jangan sekali-kali Anda merasa itu aneh, merasa heran. Jadi atas takrib itu dari ghorobah. Ghorobah itu artinya gharib, aneh, merasa, loh kenapa kok seperti ini? Nah, jangan, ya. Memang kenapa? Nah, itu namanya gharib. Apa namanya? Merasa aneh, merasa Gumun. gumun ya, gumun apa bahasa ya. Pokoknya merasa aneh. Wuku al-aqdari, terhadap kesulitan-kesulitan yang muncul. Madum tafi hadidar, selama kita masih hidup.
Jadi kalau kita selama masih hidup kok menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, berbagai ujian, beban hidup, berarti nyata kita hidup di dunia. Karena yang abadi nanti di akhirat. Jadi kalau kita masih susah, nyata berarti kita manusia asli. Ya. Nah, kalau kita itu masih banyak ujian, banyak beban, bersyukurlah berarti kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani. Sebab kalau sudah tidak merasa hidup ini ujian berarti orang yang gimana? Orang yang tidak merasa ada ujian itu orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu bahagia terus-menerus. Itu berarti sudah tidak merasa ujian. Tapi seperti kita, nah, seperti kita itu sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kadang yang dipikirkan itu ujian. Ya. Makanya disebut la tastaqrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadidar. Janganlah heran jika kalian menghadapi berbagai ujian, berbagai kesulitan, berbagai beban hidup ya, ma dumta fi hadidar. Selama Anda masih hidup di muka bumi ini. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqum wasfiha wa wajibu na'atiha. Karena dunia tidak diciptakan kecuali dengan sifat dan gambaran yang menjadi haknya. Jadi dunia itu diciptakan untuk memberikan ujian. Nah, pertanyaannya begini, sejauh mana pundak kita itu kuat di dalam memikul beban dan ujian tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW itu mampu menghadapi ujian-ujian, baik ujian menghadapi orang kafir, baik menghadapi mereka tatkala mau menyerang, baik menghadapi mereka ketika nyinyir, baik mereka, pokoknya semua ujian yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW itu ujian yang sangat berat. Tapi Nabi Muhammad SAW itu punya penangkalnya. Apa penangkalnya? Qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika walang thaqila. Jadi kalau malam itu bangun. Ya, kalau malam bangun itu pun juga berat. Ya, berat, bangun malam itu berat. Yang enak itu tidur malam. Yang enak itu tidur malam. Kalau bangun di tengah malam itu berat. Yang enak adalah menikmati malam dengan tidur nyenyak. Nah, jadi tidak ada yang apa namanya yang ringan di dunia ini. Kita mau menikmati misalkan menikmati maksiat pun itu harus mengeluarkan biaya. Main game itu berapa uang yang harus dikeluarkan. Nonton film itu semuanya itu harus mengeluarkan biaya. Konser ratusan ribu mungkin jutaan itu harus mengeluarkan biaya. Oleh karena itu ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini insya Allah akan membuat kita itu happy di dunia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan falyafrahu, bahagia sudah. Ya, hidup ini adalah rahmat Allah, bahagia. Kita bisa tarawih bahagia, kita bisa berbuka puasa bersama bahagia. Itu ya kuncinya. Nah, kalau dipikir tiap hari, udah itu akhirnya kita itu terasa aneh karena berbagai ujian akan muncul. Dan nanti kalau sudah wafat kembali kepada Allah sudah selesai. Ya, sudah selesai ujian itu. Tapi muncul ujian baru apa? Menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Yang konon ya, menurut beberapa riwayat itu mata malaikat mungkar dan nakir itu seperti kalkidri. Kalkidri itu apa? Kalau di bahasa Jawa itu ada namanya kendi ya. Kendi itu matanya seperti kendi, matanya itu merah seperti api dengan membawa pentungan. Wah, itu gambaran ya. Mungkin lebih seru dari itu. Tapi bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman begitu dipentak oleh malaikat mungkar dan nakir, kum berdiri. Ditanya, "Man rabbuka?"
Nah, karena kita belajar tauhid, ya kita tinggal jawab aja, Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku. Kemudian ditunjukkan Nabi Muhammad. Apa pendapatmu laki-laki ini? Oh, itu Muhammad adalah nabiku. Karena kita tiap hari bersolawat kenal. Begitu tidak kenal dengan Nabi Muhammad, itu begitu melihat Nabi Muhammad ini siapa? Katanya sih ini Nabi, katanya langsung dipukul. Nah, ini kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad SAW sejak kita kecil hingga sekarang terus bersolawat. Ya, ini. Fa innaha ma abrozat illa ma wa mustahiqqun wasfiha wa wajibu na'tiha. Karena dunia ini, fa innaha ya dunia yang kita huni ini tidak diciptakan, nah, dunia itu tidak kecuali dengan sifat yang asli ya, sifat dan gambaran yang menjadi haknya. Nah, inilah dunia asli. Jadi kita insya Allah sudah tahu aslinya dunia. Di situ banyak ujian dan kesulitan-kesulitan, banyak beban-beban yang kita hadapi. Karena kita sudah tahu, berhubung sudah tahu, ketika menghadapi ujian menter saja. Ya, karena kita punya keyakinan dunia ini ya tempat ujian. Setiap ada ujian ada kelulusan dan mudah-mudahan setelah menghadapi ujian kita lulus. Nah, kalau tidak lulus-lulus itu bahaya. Ya. Setiap masuk atau tiap kelas yang kita masuki itu ada ujiannya. Ujian SD tentu saja berbeda dengan SMA, dengan S1. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita lanjutkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh aku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad sungguh aku telah menjadikan al-insana manusia fi kabadin, fi kabad ya, dalam kondisi bersusah payah. Ini saya waktu ngaji kitab tafsir Jalalain di Syekh Muhammad Maki Al-Baqistani di Mekah dulu itu. Saya ingat beliau menceritakan kabat itu artinya apa? Sesungguhnya kata Allah SWT, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maksudnya susah payah itu apa? Sejak lahir manusia itu memang desainnya itu susah payah. Belum ya, menikah ini cerita ini. Belum menikah, dipusingkan mencari pasangan. Kemudian kriterianya itu detail banget. Istri harus keturunannya ini, ya kemudian setelah keturunannya cocok, setelah itu ini keturunannya sudah cocok, kemudian ekonominya harus sesuai, setelah ketemu sesuai ekonomi, kemudian usianya harus seimbang, ketemu kemudian usia seimbang, kemudian apa kecerdasannya harus seimbang. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi usianya sudah seimbang, kemudian kecerdasannya sudah seimbang, kemudian ekonominya sudah seimbang, baru kemudian mencari waktu. Kadang nggak cocok. Oh, ini mau ketemu orang Sunda. Sunda sama Jawa nggak cocok. Ada masalah lagi. Nah, itu memang terus seperti itu. Kemudian setelah menikah, mencari walinya. Setelah mencari walinya, ketemu. Oh, ini katanya nasabnya walaupun bagus, tapi begini. Itu selalu, selalu, dan selalu seperti itu. Kemudian menikah, bahagia. Nah, setelah mendapatkan kebahagiaan pernikahan, setelah itu ingin punya anak, lama tidak punya anak lagi, masalah lagi. Ya, setelah kemudian istrinya hamil, kemudian kadang kehamilannya itu memerlukan biaya, susah lagi. Setelah kemudian lahir, cari namanya, setelah cari nama, lahir, dan terus menerus. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Itu yang dimaksud dengan kabat. Nah, itu yang dimaksud dengan kabat. Nah, anak lahir, kemudian setelah lahir belajar berjalan, setelah belajar lari, kemudian mau masuk sekolah, dicarikan sekolah, kadang cocok, kadang tidak cocok, kemudian bergaul di tengah masyarakat, ini khawatir bagaimana anak saya, itu namanya fikabat, ya, dalam tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Maki Al-Baqistani, guru saya di Mekah itu,
Kabat itu seperti itu. Jadi manusia tidak akan lepas dari beban-beban yang ia jalani selama hidupnya. Itu namanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Tapi kalau kemudian kita seorang murid yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu polanya. Nah, saya kalau punya ujian seperti ini, insya Allah sebentar lagi akan punya jalan keluar. Nah, karena mereka punya keyakinan inna ma'al usri yusra. Ya, tidak selamanya itu musim kemarau, pasti juga akan ada musim hujan. Tidak selamanya juga hujan, tapi ada masa kemarau. Jadi terus silih berganti, suka dan duka terus terus berganti selama kita hidup di dunia ini. Dan kita meyakini kalau kita dalam kondisi ujian, maka sebentar lagi kita akan menghadapi kebahagiaan. Itu namanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita lanjut. Kabat ya maksudnya ini sejak kehamilan, melahirkan, pertumbuhan hingga dewasa dan tua, manusia selalu menghadapi berbagai kesulitan dan ujian. Tidak ada pilihan kecuali menghadapi ujian dan beban hidup dengan kesabaran. Hanya dengan kesabaran manusia bisa melangsungkan hidupnya, hanya dengan sabar manusia bisa mendapatkan pahala. Jadi sabar itu ada tiga. Ya. Sabar itu ada tiga. Pertama, as-sabru alat ta'ah. As-sabru alat ta'ah. Sabar di dalam menghadapi, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini taat kepada Allah, ya perlu kesabaran. Sholat 5 waktu harus kita jaga dengan baik. Kalau bisa tepat waktu, kalau bisa berjamaah, itu kan perlu kesabaran. Kemudian kalau kita itu punya kesempatan ibadah haji, perlu juga kesabaran menanti, ya menanti. Kabarnya itu sampai 40 tahun, ya, kabarnya itu. Kadang ada juga yang kabarnya itu sampai 60 tahun. Wah ini kalau yang usianya sudah 60 ini, itu 120 tahun baru bisa berangkat. Nah kira-kira nutut apa enggak? Kita harus sabar juga. Namanya as-sabru ala ta'ah. Ya. Yang kedua yaitu as-sabru alal ma'siyah. Sabar di dalam menahan tidak bermaksiat. Kanan kiri kita maksiat. Kadang kita itu begitu mata terbuka itu sudah ada maksiat. Berangkat ke sebuah tempat di situ ada maksiat. Baik maksiat zahir maupun batin. Maksiat batin kadang itu muncul ketika ketemu dengan orang, hati kita selalu berpikir negatif, muncul lagi. Nah, memang kita harus menahan agar tidak bermaksiat. Makanya kalau kita jatuh pada perbuatan maksiat, kita segera ingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Allah itu Maha Pengampun. Sehingga memang kita maksiat tapi kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun dan kita menyesal dari perbuatan yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal baliyah. Ya, sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini. Ada yang dicoba dengan kemiskinan, ada yang diberikan ujian dengan sakit, ada yang dicoba dengan tidak memiliki anak, ada yang pokoknya ujian itu macam-macam. Ya, ya. Ada yang diuji dengan banyak anak tapi nggak punya duit. Nah, ada lagi yang diuji nggak punya duit dan pokoknya namanya ujian itu macam-macam. Itu namanya as-sabru 'alal baliyah. Walaupun berbagai ujian menimpa, kalau sudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia itu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tidak akan menghalangi dirinya tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sabru 'ala ta'ah was-sabru 'ala al-ma'siyah was-sabru 'ala al-baliyah. Nah, ada tiga kesabaran, sabar di dalam melaksanakan taat, sabar di dalam menghadapi maksiat, dan yang ketiga adalah sabar di dalam menjalani berbagai ujian. Maka puasa itu adalah as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh dari sabar.
Jadi orang yang mampu berpuasa dengan baik, insya Allah akan diberikan kekuatan batin, yaitu sabar di dalam menghadapi berbagai ujian. Karena dari pagi kita harus sabar. Sabar melihat makanan, sabar melihat makanan dan minuman, sabar di dalam menghadapi eh, es cendol dan sebagainya. Itu kalau nggak sabar itu kan bisa mokel. Makanya sabar, puasa itu termasuk nisfus sabr, ya, separuh dari kesabaran. So, sabar itu menahan. Terus kita lanjutkan. Nah, dunia itu tempat ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, dan kalian kami uji dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ya, surat Al-An'am. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap sesuatu mati, ya ini. Dan nabluwakum, nah ini kullu nafsin dha'iqatul wa nabluwakum, dan kalian kami uji dengan kejelekan, bisyarri wal khairi, dan kebaikan sebagai fitnah. Ya, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, nah, maka kita harus sabar. Kalau kita mendapatkan nikmat, harus syukur. Hanya itu saja, silih berganti. Kalau jatuh pada ujian, nggak baik, kita sabar. Kalau kita mendapat nikmat, syukur. Itu wanabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Bisa jadi keduanya itu, kalau kita tidak bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, itu menjadi fitnah. Ya, diberikan sehat, kalau tidak bisa mengelola dengan baik, itu kesehatan itu akan menjadi fitnah. Nah, misalkan diberikan ganteng, ya, keren, kalau tidak kita kelola dengan baik bisa menjadi fitnah. Akhirnya kemana-mana jual tampangnya, itu kan menjadi fitnah. Tapi kalau kita syukuri, ya, wajah keren itu akhirnya menjadi ibadah. Ini kalau bukan Allah menciptakan seperti ini, nggak bisa. Akhirnya ketika berkaca itu, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama. Ya, kalau kita diciptakan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi buruk, itu kalau kita tidak bisa mengelola juga menjadi fitnah. Sehingga ada satu hadis yang menceritakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menuju ke kufuran. Orang melarat, kadang tidak punya apa-apa, sudah melarat, nggak mau sholat, kadang hidupnya itu suka main, suka judi, dan lain sebagainya. Sehingga ada penelitian itu, para pelaku judi itu ternyata dari sekian persen, itu ekonomi menengah ke bawah. Akhirnya hidupnya menjadi fitnah. Hidupnya itu menjadi fitnah. Ya karena tidak bisa mengelola, dan itu memang betul, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menuju kekufuran. Tapi kalau kita kelola dengan baik, misalkan Allah berikan wajah keren, akhirnya bersyukur. Allah berikan harta cukup, akhirnya bersyukur. Ya, Allah berikan badan sehat, akhirnya bersyukur. Itu karena tahu bagaimana cara bersyukurnya dan ada yang menuntunnya. Kemudian diberikan sakit, dia itu bersabar. Akhirnya dia itu sabar dalam sakitnya sehingga menjadi ladang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kekurangan secara materi, dia sabar dengan berbagai ujian, akhirnya dengan kesabaran itu dia itu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau tidak bisa kita kelola menjadi apa namanya? Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, akan menjadi fitnah, dan insya Allah kita sukses dalam berbagai ujian. Yang kaya menjadi orang yang bersyukur, yang melarat itu menjadi orang yang bersabar. Insya Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Dunia menurut Imam Al-Ghazali, waladzatud dunya kulluha naqisah, mukaddarah, musawwashah, la yafi marjuha bimahu fiha.
bima khufiha wala ladzatuha bi'alamiha wala farahuha بغمها هكذا كانت إلى الآن وهكذا تقول ما بقي من الزمان. Semua kelezatan dunia itu tidak sempurna, bercampur kekeruhan yang diharapkan tidak sebanding dengan yang ditakuti. Kelezatan tidak sebanding dengan kepedihannya, sebagiannya tidak sesuai dengan kesusahannya. Dunia dari dulu memang begitu dan tetap seperti itu sampai akhir zaman. Dan kita itu kalau ingin bahagia nanti di akhirat dan di sana itu sudah selamanya. Kalau di dunia itu habis tertawa, terbahak-bahak, makan, minum, pulang susah lagi. Kemudian mencari kebahagiaan lagi di luar. Begitu di luar itu merasa bahagia, nyaman, pulang susah lagi. Ya karena memang seperti itu. Tapi kalau kita mencari kebahagiaan sejati yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, kita yakin Allah yang memberikan jalan keluar sehingga kita punya keyakinan kesulitan itu ada, beban itu ada, tetapi pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tapi kalau kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi ujian itu akhirnya mencari kesenangan dunia di mana dia meyakini kesenangan itu akan menghiburnya. Ternyata setelah mendapatkan hiburan, begitu selesai hiburannya, itu datang lagi kesedihan-kesedihan itu. Sehingga hidupnya itu dari satu kesedihan ke kesedihan yang lain. Sehingga banyak orang yang minum minuman keras, banyak yang bermaksiat, itu karena mencari kesenangan. Mencari kesenangan. Dan alhamdulillah kita itu mencari kesenangan dengan cara bercanda, ya, bercanda dengan cara apa namanya berkumpul dengan teman-temannya hanya sekedar apa makan-makan kemudian cocokan apa namanya nasib ya kamu gimana wah saya ini eh, susah wah saya lebih susah dari kamu wah itu akhirnya ketawa bareng ini cara menghibur diri ya orang para santri dulu itu kadang itu bercanda mulai pagi sampai siang itu hanya bercanda ya tidak membincangkan keburuk mereka itu bahagia dengan perkara yang halal perkara yang mubah tidak bahagia dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan hati kita senantiasa bahagia dengan menghadapi apa namanya bahagia dengan merasakan atau menikmati perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu yang apa namanya yang bisa kita lakukan adalah tidur. Tidur itu salah satu cara untuk menikmati perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Kalau sudah tidur, sudah hilang semuanya. Tapi niatnya ibadah. Makanya ada pernyataan zaman dulu itu, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya memang. Ya, begitu kita tidur, niat tidur, ketika tidur tidak maksiat, ketika tidur itu tidak membincangkan keburukan orang, ketika tidur itu meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan, tapi tidurnya itu kan nikmat. Ya, tidurnya itu nikmat dan dapat pahala. Begitu bangun sudah maghrib, ya. Begitu maghrib buka puasa sebentar, kemudian ngopi menunggu terawih, tidur lagi, ya. Itu insya Allah selamat. Ya, insya Allah selamat. Tapi kadang manusia tidak seperti itu karena memang dalam hidup di sosial masyarakat itu pasti berbeda. Terus kita lanjutkan. Senang susah silih berganti. Tidak ada kesenangan yang sejati selama hidup di dunia ini. Juga tidak ada kesedihan yang abadi. Senang dan baik itu datang silih berganti. Tinggal bagaimana kita menjalani. Kira-kira porsi ya, porsi bahagia dan susah itu seimbang apa enggak? Seimbang apa enggak? Tapi faktanya insya Allah seimbang. Hanya pergantian saja. Saya kayak musim itu. Musim itu misalkan di Indonesia itu seimbang. Ya, seimbang. Ya, misalkan ada musim kemarau sama musim hujan. Separuh-separuh lah. Waktu itu sejatinya ya 24 jam. Cuma nanti kita harus melihat
waktu yang kita jalani itu malamnya lebih banyak atau siangnya lebih banyak? Siang lebih panjang atau malam yang lebih panjang? Tapi kan tetap 24 jam. Mungkin kalau di Indonesia itu enak lah. Tapi kalau misalkan di Eropa, kadang siangnya itu sampai 18 jam, malamnya sebentar. Kemudian pada waktu tertentu itu terbalik. Malamnya itu panjang, siangnya pendek. Tapi kan tetap 24 jam. Sama hidup kita itu kadang porsinya itu bahagia lebih banyak, kadang menderitanya lebih banyak. Tapi kan sama, dua-duanya itu ada. Nah, ini kalau orang yang sudah mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala, begitu menghadap ujian dia yakin pasti habis ini Allah akan berikan kemudahan. Karena itu silih berganti, ya, silih berganti. Ketika menghadapi kesedihan dan penderitaan jangan sampai larut di dalamnya karena setiap ujian dan penderitaan pasti ada akhirnya. Jadi jangan khawatir kita. Ya, kalau kita hidup di dunia itu bersusah-susah ibadah, yakin nanti di akhirat itu akan mendapatkan kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang abadi. Sehingga kadang ibadah kita itu jangan menjadi beban, ya, tapi ibadah yang kita kerjakan itu menjadi ladang untuk menanam kebaikan dan kebaikan itu akan menjadi bekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menghadapi kesedihan dan penderitaan jangan sampai larut di dalamnya karena setiap ujian dan penderitaan pasti ada akhirnya. Dan kita harus yakini setiap ujian yang kita hadapi itu menjadi pelebur dosa. Nah, itu bedanya kalau orang Islam dengan orang non-Islam. Setiap ujian yang kita hadapi dan kita menghadapi dengan kesabaran, maka ujian itu akan menjadi pelebur dosa dan mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan ya tadi, mengerti bahwa ini adalah ujian dan ujian itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu akan memberi ujian dan ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Laha kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus lanjutkan. Nah ini. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Fa inna, ya, maka sesungguhnya ma'al usri, ya, bersama kesulitan yusron, ada kemudahan. Fa inna di sini menggunakan fa inna ma'al usri. Usri itu artinya kerupekan, kesulitan, ya, macam-macam kesulitan. Yusron pasti ada kemudahan, ya, kemudahan. Jadi manusia itu kalau beriman kepada Allah SWT, tatkala menghadapi kesulitan-kesulitan itu dia itu yakin pasti ada kemudahan, ya. Kalau bahasa sekarang itu ada hikmah di balik kejadian itu. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya nanti muncul-muncul sendiri, nggak usah dicari. Ya, sakit, kemudian nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian oh ternyata dengan sakit ini saya eh, apa namanya dengan sakit ini ternyata hikmahnya besar. Ketika sakit, kalau sabar maka kita mendapatkan pahala dengan sakitnya, tidak harus mencari. Nah, kalau sehat harus ke masjid, harus rajin sholat berjamaah. Tapi kalau sakit, nah maka dengan sakit itu nggak perlu mencari karena dengan sakitnya pahala itu akan datang kepada kita. Maka kesulitan apapun bentuknya itu akan disertai kemudian dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Kiai saya namanya Kiai Haji Muhammad Tolhah Hasan. Beliau itu selalu menceritakan begini. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Beliau itu pernah bercerita begini. Rahasia panjang umur.
Beliau itu menceritakan rahasia panjang umur, sehat walafiat. Beliau itu termasuk usianya itu 85, pokoknya 80 ke atas. Beliau itu cerita rahasia panjang umur. Ini namanya rahasia. Ya. Beliau itu dapat dari gurunya namanya Kiai As'ad Samsul Arifin, pendiri pondok pesantren Asem Bagus ya di Situbondo atau Bondowoso. Jadi beliau itu terinspirasi oleh seorang kiai besar namanya Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, hidup beliau itu tidak pernah kecuali digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Nah, maksudnya begini, beliau itu hidup otaknya. Misalkan beliau itu waktu itu menjadi rektor di Unisma. Beliau itu berusaha keras bagaimana Unisma itu mempunyai fakultas kedokteran. Setelah fakultas kedokteran itu ada, muncul, kemudian berpikir lagi bagaimana ada fakultas lain. Nah, setelah ada fakultas lain, beliau itu berpikir bagaimana bisa bikin rumah sakit. Setelah rumah sakit muncul, bagaimana bisa bikin lembaga pendidikan. Kemudian Sabilillah besarkan, kemudian bikin ini. Jadi sepanjang hidupnya beliau itu dari satu dari satu gagasan ke gagasan yang lain. Kegagasan satu ke gagasan yang lain itu beliau maknai faida farta fangsob wa ila rabbika farghab. Selesai yang satu langsung muncul lagi gagasan lagi. Selesai. Jadi dalam hidupnya itu tidak pernah berhenti berpikir. Itu yang saya tangkap dari beliau, itu rahasianya panjang umur. Jangan sampai kita itu otaknya tidak bergerak. Ya apa bahasanya Jawa itu apa jarine. Nah, jadi misalkan saya dan teman-teman begitu selesai membangun pondok ini berpikir bagaimana setelah Idul Fitri ini kita isi, nah setelah kita isi kemudian terisi, kemudian dikembangkan sampingnya, telah berkembang dikembangkan lagi sehingga usia kita itu betul-betul bermanfaat. Tidak sejengkal pun langkah kita kecuali ada makna di situ. Tidak satu pun ya langkah kecuali di sana ada makna. Itu yang disebut dengan faida faqta fangsab wa ila rabbika farghab. Apa tidak ada kesulitan? Pasti. Kesulitan biaya. Bahkan beliau, Kiai Tolha pernah mengatakan, ya, Masjid Sabilillah ini harus bagus. Masjid Sabilillah ini harus menjadi masjid terbaik. Nah, kalau perlu di Indonesia, bukan hanya di Malang. Pokoknya semuanya harus bagus. Ya, jangan sampai kita itu berpikir begini, elek-elek pokok duit, jelek-jelek yang penting punya. Jangan. Kita harus berpikir punya tapi yang terbaik. Terus saya pernah menyeletuk, Kiai, bagaimana biayanya? Lu jangan khawatir. Allah itu maha kaya, Allah itu ghaniyun, Allah itu tidak mungkin tidak memberi kalau kita minta. Gimana cara mintanya? Ya kita berdoa, kita baca wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyatakan tadi, lah orang Kristen saja bisa bikin gereja terbaik, masa orang Islam yang Tuhannya jelas dan maha memberi nggak percaya seperti itu? Oh itu ternyata mematik jiwa saya untuk ternyata ini membangkitkan sehingga kalau kesulitan-kesulitan apapun itu akhirnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi dunia itu bukan tempat beristirahat ya. Dunia ini tempat bekerja, dunia itu tempat ujian dan beban nanti ya istirahatnya nanti di akhirat. Sudah selesai tugasnya, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Qiyatullah itu tatkala kembali itu sudah semuanya sudah selesai. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu menunaikan haji wada bersama ribuan para sahabat mendapatkan ayat mendapatkan wahyu yang bunyinya itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum ya itu. Hari ini yauma akmaltu aku sempurna agama kalian. Para sahabat itu bahagia ya, para sahabat bahagia karena pada waktu itu agama telah sempurna.
Nah, agama telah sempurna. Kemudian ketika Fathu Makkah, ya, nah, ada ayat lagi yang turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka semua orang itu bahagia dan betul-betul bahagia. Ada satu yang sedih, ya, konon yang sedih itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, kenapa kamu bersedih? Kalau sudah perjuangan selesai, berarti sebentar lagi kita akan berpisah, wahai Rasulullah. Itu yang membuat Abu Bakar tidak kuasa menahan air mata karena itu ternyata pertemuan yang terakhir. Jadi mumpung kita sehat, ujian demi ujian, beban demi beban yang kita hadapi, itu membuat kita semangat hidup karena nanti kita akan beristirahat selamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Nanda. Oh, Mas Talib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz Adin, makasih kajian-kajiannya pada pagi hari ini menambah, insya Allah menambah spirit kita untuk terus berusaha ikhtiar baik kita dalam dunia bekerja maupun semangat untuk beribadah. Baik Bapak Ibu, monggo kesempatan ini kita manfaatkan untuk mungkin berinteraksi, mungkin bertanya atau menceritakan kondisi atau apa ya yang dialami. Kami persilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa ditanyakan. Kami persilahkan. Yang tentu menarik tadi disampaikan oleh Ustaz Azim bahwa tidak ada kemarau terus, ada kemarau, kadang ada musim hujan. Mungkin begini Ustaz, ini ada satu penanya. Ya, silakan. Pak Ustadz mau nanya ini, bagaimana caranya kita bisa berlapang dada kalau kita sedang mengalami ujian? Ustadz, ini satu pertanyaan dulu ditanggapi. Terima kasih. Ya, saya sering mengibaratkan itu orang yang mencintai seseorang, ya, orang yang mencintai sesuatu, misalkan cinta Ramadan lah. Orang yang mencintai Ramadan itu dia akan berkorban untuk yang dicintainya, ya, masak untuk persiapan bulan Ramadan, bangun malam untuk Ramadan, karena jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Ramadan. Jadi kelelahan itu tidak terasa karena begitu asiknya bulan Ramadan. Nah, begitu juga ketika kita mencintai lawan jenis kita. Kalau kita mencintai, kadang kita bisa berkorban untuk yang kita cintainya. Walaupun kadang yang istilah bahasa kita itu, kita mungkin pernah dicubit oleh kekasih kita, tapi kan eh, rasa sakit itu tidak terasa karena yang kita lihat bukan yang dicubitnya, tapi siapa yang mencubitnya. Nah, kalau kita melihat kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam kenikmatan. Nah, ketika kita melihat bahwa yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencintai Allah dengan sesungguhnya, tatkala Allah memberikan ujian, maka yang dilihat itu bukan ujiannya tapi siapa yang memberikan ujian. Kalau sudah yang memberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pula yang akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa berlapang dada bahwa sesungguhnya ujian ini sifatnya sementara. Setelah ujian itu pasti akan muncul yang namanya adalah kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Jadi kebahagiaan itu akan muncul setelah kita menghadapi berbagai ke kesedihan dan ujian-ujian. Begitu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Irma. Mungkin ada dari Bapak Ibu, mungkin bisa langsung bertanya tanpa menulis, tidak apa-apa. Kemudian ini ada satu pertanyaan, kalau kita diuji dengan kekayaan atau keuangan yang banyak, supaya tetap tidak jatuh miskin, bagaimana caranya? Kadang ada rasa takut itu. Jadi ini ujian paling
enak ini, uji kaya. Ujian yang miskin, ada uji kaya. Kalau saya inginnya diuji kaya, Ustaz. Monggo Ustaz, gimana caranya supaya tetap tidak Jadi ada monggo. satu ayat Allah SWT kalau kita pahami dengan benar-benar itu kita akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Jadi sering saya sampaikan begini, kalau misalkan ya, kalau kita misalkan oleh Allah diberikan harta yang cukup, ya, harta yang cukup, apa sih yang harus kita lakukan? Maka kita gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama, dan itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT, menampakkan rasa syukur dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang fakir miskin, untuk pondok pesantren, untuk masjid dan lain sebagainya, maka harta itu tidak akan berkurang, maka harta itu akan terus bertambah. Tapi kalau harta itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi, suatu saat harta itu pasti habis. Nah, ketika habis itulah akan eh, akan merasa kita itu bersedih dan akan merasa kita itu kecewa dengan berkurangnya harta kita. Nah, sehingga saya sering menggunakan ilustrasi begini, misalkan Mas Nanda atau Mas Talib oleh Allah diberikan apa namanya, kekayaan, atau Allah mengutus malaikat. Malaikat datang. Mas Talib, sampai saya kasih usia, ya, saya kasih usia 50 tahun. Nah, 50 tahun ini dibagi. Yang 25 melarat, yang 25 kaya. Kamu milih melarat dulu apa kaya dulu? Nah, milih melarat dulu atau kaya dulu? 20 tahun melarat, kemudian 20 tahun kemudian 25 tahun melarat, 25 tahun kemudian kaya. Milih mana? Sebagian orang akan memilih melarat dulu selama 25 tahun dan akhirnya 25 tahun kemudian menjadi kaya. Itu sebagian orang milih seperti itu. Tapi orang yang memahami teks Al-Quran dengan baik, dia akan memilih kaya, ya, memilih kaya terlebih dahulu, nggak apa-apa. 20 tahun kemudian miskin. Nah, karena dia itu tahu kaidah, ya, kaidah dasar. Ketika dia itu diberikan amanah harta yang banyak, maka dia gunakan harta itu untuk bersedekah, infak, sedekah dan lain sebagainya selama 25 tahun. Akhirnya orang yang bersedekah, orang yang infak, orang yang menggunakan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan jatuh miskin. Berarti 20 tahun, 25 tahun kemudian akan semakin kaya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an itu, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur la azidannakum, sungguh betul-betul akan bertambah, ya. La azidannakum, sungguh aku akan betul-betul menambah. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti. Nah, kalimat pasti itu dengan menggunakan lam taukid. La azidan, nun juga nun taukid. Sungguh benar-benar akan ditambah. Sehingga 25 tahun kemudian bukannya semakin miskin, akan semakin kaya, karena tahu kaidahnya orang yang diberikan ujian kaya tapi mampu menghadapinya, bukannya jatuh miskin tapi tambah kaya. Jadi itulah yang dimaksud dengan la in syakartum, jika ya, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menampakkan nikmat kepada Allah, yaitu dengan menggunakan sebaik-baiknya, la azidannakum, betul-betul akan ditambah, pasti itu pasti. Ya, pasti. Jadi kalau orang kaya yang tahu, itu pasti dia pasti dermawan sudah. Karena dia itu yakin dengan sedekah tidak akan menjadi melarat. Tapi kalau tidak punya ilmunya, harga itu digenggam. Nah, kalau sudah digenggam itu cuma mustahlafin. Mustahlafin itu apa? Mustahlafin itu jadi hanya tinggal apa namanya? Nanti misalkan Mas Thalib mati, ya, hartanya cuma digantikan anaknya. Nah, tapi dia itu tidak menikmati hartanya. Nah, kan nggak enak. Jadi kalau kita punya harta banyak, kaya raya, suka bersedekah, itu akan ditambah oleh Allah, namanya la'azidannakum. Betul-betul akan semakin berkembang pesat. Dia juga akan menikmati di dunia dan juga akan menjadi bekal di akhirat. Nah, itu ya. Jadi kalau ujian kaya itu, kalau ada ilmunya tambah gampang, ya.
kalau kita sedekahkan, kita gunakan bukan tambah melarat, tapi tambah semakin kaya. Jadi jangan khawatir, yang kaya-kaya ini jangan khawatir, ya. Tapi ya kita gunakan yang sebaik-baiknya. Itu ayatnya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi ilasan. Tapi kalau kufur, wah, itu ada peringatan. Wa la in kafartum inna adabi ilasan. Dia akan tersiksa. Sebelum mati itu tersiksa. Ya, bentuk siksaannya itu macam-macam. Kadang ada orang lewat depan rumahnya itu kan sakit, tersiksa. Ini tanah saya, ini malah dilewati motor. Jadi dilewati motor saya itu tersiksa. Jadi orang pelit itu siksaannya dua. Siksaan di dunia itu ketakutan yang berlebihan. Nah, di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawab. Sudah tidak bisa menikmati, ya, karena keangkuhan kepelitannya itu, nanti di akhirat sudah tanggung jawabnya besar. Maka beruntunglah orang-orang yang punya jiwa dermawan. Sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para ulama. Yakin ya, nggak akan melarat. Itu Mas Alif. Baik Ustaz, ini kasih kembali soal kekayaan Ustaz. Ini bagaimana ketika punya harta atau kekayaan, tapi separuh untuk sedekah dan separuh untuk maksiat secara seimbang. Ini bagaimana Ustaz hukumnya? Itu pertama. Kedua, sekaligus ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab secara langsung. Ini begini Ustaz, ketika ada kerabat yang sedang kesulitan atau sakit, bagaimana menasehatinya kepada yang bersangkutan supaya mungkin bisa lebih bersabar dan seterusnya, bagaimana cara untuk menasihati secara baik dan bisa diterima. Lantas pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita bayarin hutang atau yayasan suatu pondok pesantren tapi itu diniati dengan zakat, bolehkah atau sah atau tidak? Jadi bayar utang yayasan atau pondok pesantren tapi niatnya zakat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tahapan meningkatkan level iman agar iman kita ini tidak kering? Kira-kira begitu Ustaz. Mungkin ini bisa ditanggapi pertanyaan terakhir ini sekaligus nanti ditutup doa Ustaz. Monggo Ustaz. Terima kasih. Ini yang pertanyaan pertama ini lucu ya, tapi nyata. Ya, separuh untuk maksiat, separuh untuk ibadah. Memang kalau kita melihat zakat dan infak serta sedekah itu merupakan pembersih dosa ya, pembersih harta ya. Makanya ayatnya itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim. Khud, nah khud itu artinya ambil, satu-satunya ayat yang memerintahkan untuk mengambil hartanya orang kaya ya ayat ini. Berarti perintah ya untuk zakat itu jelas di sini. Khud min amwalihim, khud ambillah ya. Siapa yang mengambil di sini? Kalau kita di negara Indonesia ada namanya Basnas ya, Badan Amil Zakat. Kalau di negara-negara Islam itu ada namanya lembaga yang khusus menangani ya. Kalau di Indonesia namanya Basnas, Badan Amil Zakat. Khud min amwal, dipaksa. Apa tujuan? Khud min amwal shadaqatan tutahhiruhum ya, sedekah untuk mensucikan wa tuzakkihim, mensucikan ya. Ada lagi hadis yang punya begini, hasin amwalakum bizakah, jagalah harta kalian dengan zakat. Makanya orang yang pelit ya, ada pelit itu ada tingkatan, pelit, kemudian pelit biasa, pelit level kedua, ada super pelit ya. Kalau pelit biasa itu begini Mas Tali. Kalau kita bersedekah, kemudian dia itu bilang begini, wah itu sudah mencari duit banyak-banyak kok sedekahkan. Nah, itu pelit ya, pelit biasa. Kemudian yang pelit tingkat tinggi, kita ini sedekah malah kita diomelin. Kamu goblok, kamu sudah punya duit, cari sulit-sulit malah dikasihkan kepada orang, malah dibuat haji, malah dibuat bangun masjid. Itu namanya wayak murunan nasabil bukhl, mengajak orang lain berbuat pelit seperti dirinya. Kalau pelit biasa kan biasanya nggak sedekah itu. Tapi kalau tingkat seperti ini sudah pelit mengajak orang lain berbuat pelit. Nah, sudah dia itu masuk neraka, kok orang lain juga dijerumuskan itu orang jahat gitu ya, orang jahat.
Ya, maka kalau kita punya harta, ya kita bersihkan dengan cara sedekah tadi itu. Ya, kalau kita gunakan maksiat, khawatirnya itu akan berdampak pada diri kita. Sehingga banyak orang yang kaya kemudian dibuat maksiat itu jatuh miskin dan tidak bisa bangun lagi. Karena Allah tahu nanti kalau kamu kaya paling ya juga maksiat lagi ya seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menjaga ketakwaan ya gampang, iman itu bertambah dan bertambah. Al imanu yazidu wa yanqus kata Rasulullah begitu. Eh, Bertambahnya itu bitta'ah ya. Kalau kita rajin sholat, puasa, zakat, ya, tepat waktu, sedekah, sholat, tepat waktu, kemudian berkumpul dengan orang ahli ilmu, itu namanya yazidu, ya. Iman itu yazidu bitta'ah. Kemudian berkurangnya kalau maksiat itu berkurang. Dari mana kita itu tahu kalau iman kita itu bertambah? Dari ibadah yang kita kerjakan. Begitu kita ibadah berarti iman kita itu bertambah. Ya, itu caranya seperti itu. Dan yang kedua tadi itu pertanyaan apa tadi yang kedua Mas Talib? Ini bayarin utang ya, bayarin utang ke jadi gampang saja sebenarnya kalau kita itu membantu, kasihkan saja kepada orang tersebut, maka secara otomatis akan digunakan sesuai dengan kepentingannya. Kalau perlu diajak bareng duduk ya. Ini yayasan punya utang, berapa sekian ya sudah. Yayasan ini utangnya saya tangguh, maka secara otomatis akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Ya, jadi kalau kita mau menyelesaikan utangnya orang, itu kalau perlu memang didatangi dan duduk bersama agar supaya utangnya itu eh, terlunasi dan itu termasuk salah satu apa amal ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa landasannya? Di Al-Qur'an itu ya dan di hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang memudahkan urusan orang lain, memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang sering mempersulit orang lain pasti dia akan sering mendapatkan kesulitan-kesulitan. Makanya orang yang sering menghadapi kesulitan itu sejatinya dia itu sering menyulitkan orang lain. Nah, jadi Islam itu agama yang menganjurkan untuk memudahkan kesulitan orang lain, bukan mempersulit urusan orang lain. Jadi kadang-kadang ya, kalau kita mencari harta yang tidak benar, itu akhir ujung-ujungnya itu kita itu akan menghadapi berbagai kesulitan. Bahasa orang Jawa itu anak polah apa namanya? Bapak keprada apa namanya? Jadi Anak pola ada. ya, ya orang tuanya itu mencari harta yang nggak benar, terus anaknya pola akhirnya tersiksa semua satu keluarga. Entah itu di penjara, entah di apa. Pokoknya kita berusaha dermawan sesuai dengan kemampuannya masing-masing lah. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Boleh Ustadz nanya lagi? Ya, silakan, Babi. Saya punya masalah dengan seseorang, dia punya hutang, tapi kita nggak tahu uangnya dipakai apa. Hutangnya sudah kemana-mana Ustadz. Terus persoalannya, dia sudah hutangnya itu udah ke orang tua, udah ada setengah kriminal. Bagaimana kita melunasi utang itu? Apakah bisa bikin zakat karena ini menyangkut saudara? Ya, terima kasih. Zakat itu ya kan ada 3 poin atau 4 poin yang apa namanya mengharuskan kita mengeluarkan zakat. Pertama, al-milkul tam, harta kita itu milik kita pribadi sempurna. Yang kedua, selama 1 tahun, haulnya 1 tahun. Yang ketiga itu 1 nisab ya. Kalau kita punya harta, misalkan harta itu milik kita secara utuh, misalkan 100 juta ya, 100 juta itu selama 1 tahun penuh ya. Ketika itu satu nisab
satu nisab itu sekitar 85 atau 90 gram emas. Berarti selama 1 tahun kita wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan harta yang kita miliki tapi ternyata dipinjam itu bukan masuk harta kita, itu masih di tangan orang lain, itu tidak boleh kita hitung. Misalkan kita punya duit 50 juta, terus yang 50 juta itu masih di tangan orang, maka itu tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang terbaik bagaimana? Ya, kalau kita memang kita ikhlaskan, ya, karena mereka itu menghadapi kesulitan-kesulitan, dan kita yakin mereka itu tidak bisa mengembalikan, maka itu jauh lebih bagus, ya. Ya, jauh lebih bagus. Tapi kalau dia itu mampu mengembalikan, maka kita tagih dengan memberikan pendidikan, karena kalau tidak ditagih, dia itu akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, ditagih itu ada 2 caranya. Ditagih dengan lisan kita, dengan perjanjian. Yang kedua itu dengan doa. Ya. Dengan doa itu ada termasuk doa di Ratibul Haddad, itu ada orang yang punya utang kepada kita, tiba-tiba nanti dia itu punya keinginan mengeluarkan. Itu ada teman saya ini. Ada jamaahnya ngaji, dia kerja. Setelah kerja sekian lama tidak dibayar oleh juraganya. Terus dia tanya gini, ayo kita ikut ngaji, membaca Ratibul Haddad. Memang kalau ngaji di situ nanti utang saya dibayar. Ya kita tidak tahu, ngaji ya ngaji saja. Terus di situ ada salah satu kalimat yang ada di Ratibul Haddad itu, di mana di situ ada satu wirid atau zikir, siapa yang melaksanakan atau zikir itu maka akan diberikan kemudahan dalam urusan. Ternyata dia itu baca setelah habis wiridan subuh, ya, subuh juga dibaca. Tidak lama kemudian 2 hari atau seminggu itu yang yang di Jakarta itu nelpon, Pak, saya minta rekening, saya bayar utang. Oh, itu langsung setiap hari sekarang ikut ngaji. Ya, nah, itu ada zikir. Jadi menagih dengan cara seperti ini, insya Allah lebih aman. Kalau menggunakan bodyguard itu bermasalah nanti. Ya, menggunakan Ustadz, bodyguard. doanya ada di mana, Ustadz? Nanti saya kirimkan ada doanya itu Iya. di. Oke, Ustadz. Makasih banyak, Ustadz. Mana? Kalau nggak salah doanya, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Nanti saya tuliskan itu. Iya, tulis ya, Ustadz. Makasih banyak. Oke. Ustaz Tadim. Ya. Oh, pertanyaan berikutnya tadi mungkin bisa ditanggapi bagaimana menaikkan level iman supaya iman itu tidak menjadi kering. Itu tadi kayaknya belum ditanggapi. Setelah itu Ya, monggo kita ikut saja pengajian-pengajian, itu akan membasahi hati kita, ya, membasahi hati kita, karena dengan siraman rohani itu otomatis hati itu merasa tenang. Nah, jadi ala bidzikrillahi tatmain al-qulub, mengingat Allah SWT akan menjadikan hati tenang. Nah, mengingat Allah itu tidak harus sendiri, bisa kolektif, bisa mengikut pengajian. Kadang kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, ya cukup dengan komunitas yang ada bacaan-bacaan zikir itu bisa tenang, ya. Karena kalau kita untuk memahami sendiri kadang tidak bisa. Tapi begitu berkumpul dengan berbagai komunitas yang ada zikirnya, insya Allah hati menjadi tenang. Pokoknya ilmu itu tidak boleh dipahami sendiri, ya, tetapi harus dipahami sebagaimana guru kita memahami. Insya Allah itu memahami dengan cara yang baik dan benar, bisa menenangkan. Kalau dipahami sendiri itu bahaya, bahkan bisa pusing. Ini ternyata kok begini, ya, karena tidak ada yang menjelaskan. Jadi berzikir, jadi majelis zikir itu akan menenangkan pikiran kita. Dan kalau kita berzikir sendiri itu juga diperbolehkan, misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir.
Jadi itu salah satu caranya, walaupun dengan cara yang lain masih banyak. Nah, dengan cara seperti ini termasuk menjadikan hati kita itu tenang dan menjadikan hati kita itu tentram. Baik. Baik Ustadz, terima kasih karena waktu juga sudah hampir jam 7. Mungkin bisa ditutup dan jangan lupa doanya tadi banyak yang nunggu rupanya, doa bagaimana orang lain bisa membayar hutang ke kita atau sebaliknya kita yang masih punya hutang bisa segera nyaur. Mungkin ini ditunggu doanya Ustadz, nanti bisa di-share mungkin. Terima kasih, monggo langsung ditutup doa sekaligus tutup. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan dengan doa ini Allah SWT memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah meringankan beban yang ada pada pundak kita. Jika belum meringankan, mudah-mudahan Allah kuatkan pundak kita sehingga seberat apapun beban kita bisa memikulnya. Dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa sadaqatina wa jami'i a'malina ya Allah ya karim ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم وسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم الخير. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak kami menjadi orang yang ahli kebaikan, wa ahli ilmu, ahli khair, wa ahli iman, dan orang yang ahli iman, wa ahli taqwa, orang ahli taqwa, wa ahli Al-Quran, dan ahli Al-Quran, wa ahli salah, wa ahli salah, dan orang yang menjadi ahli salat, dan ahli puasa, wa ahli la ilaha illallah, tergolong orang yang ahli la ilaha illallah, ahli jannah, dan dikelompokkan menjadi ahli surga. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Habis ini saya tulis dan bisa diamalkan. Ya, makasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jamaah izin Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.